Halo teman-teman semua, balik lagi. Sekarang kita bakal bahas tentang business manager. Apa sih itu business manager? Jadi nanti kita ngiklannya tuh bukan dari Buspos kayak misalnya teman-teman bikin postingan di fanpage Facebook, terus di Buspos atau bikin postingan dari Instagram terus di Buspos. Kita nggak pakai cara itu, tapi kita ngiklannya dari business manager. Nah, kenapa pakai business manager? Karena pakai business manager itu bener-bener kita ngiklan bisa detail gitu loh. Kayak materi sebelumnya tentang ngiklan detail dan spesifik itu bisa kita lakukan kalau kita ngiklan pakai business manager. Yang umur berapa, interestnya bagaimana, bisa kita narrow, exclude segala macam, umurnya berapa, location dan lain-lain. Itu bisa kita lakukan kalau pakai business manager. Dan nanti kalau teman-teman mungkin bisnisnya mau berkembang, mau nambah orang baru, karyawan segala macam, itu sangat memungkinkan pakai business manager juga gitu. Jadi teman-teman bisa masukin orang ke business manager teman-teman gitu. Misalnya mau ngerekrut advertiser gitu, nanti mereka bisa ngelola iklannya teman-teman. Terus teman-teman mau buka bisnis baru nih. Misalnya sekarang jualan casing, terus nanti mau jualan gamis gitu misalnya. Nah itu tinggal bikin ada yang namanya add account baru. Nanti tinggal dimasukin ke business manager ini aja gitu. Tinggal teman-teman kelola. Jadi beberapa bisnis bisa dikelola dalam satu business manager ini. Intinya Facebook ngebikin business manager ini emang bener-bener untuk sebuah bisnis gitu loh. Jadi bukan main-main atau iseng-iseng, tapi bener-bener untuk bisnis. Jadi nanti akun Instagram, fanpage-nya, terus pixel, ada people, add account, segala macam itu diatur di business manager. Oke, langsung aja biar nggak bingung. Teman-teman masih ingat kan pasti yang kemarin analogi saya jualan es krim? Nah, sekarang kita bakal pakai analogi ini buat saya menjelaskan struktur business manager itu kurang lebih kayak bagaimana gitu. Oke, kita masuk ke pain. Nah, jadi mungkin nanti teman-teman bakal ketemu istilah kayak business manager, istilah pupil, sama istilah add account gitu. Nah, ini sebenarnya apa sih? Jadi gini, pertama-tama teman-teman bikin business manager. Misalnya teman-teman kasih nama business manager 1 gitu. Nah, nanti di dalam business manager ini teman-teman bisa naruh beberapa pupil. Terus teman-teman bisa bikin beberapa add account. Biasanya kalau baru bikin business manager itu cuma bisa satu add account. Tapi kalau teman-teman udah ngiklan dan pembayarannya lancar, nanti bisa dibuka jadi 5. Terus nanti bisa sampai 80 add account segala macam kayak gitu. Nah, jadi kita analogikan business manager itu adalah bisnis keseluruhannya dari teman-teman gitu. Nah, teman-teman misalnya udah bikin business manager 1, terus pupil itu adalah teman-teman sendiri gitu. Kayak tadi misalnya kan teman-teman nyoba jualan es krim, terus nyuruh abang-abang es krim buat jualin es krimnya teman-teman kan. Nah, teman-teman itu di sini sebagai pupil. Tuh. Ini teman-teman yang ngejual es krim itu sebagai pupil. Jadi di business manager di business manager 1 teman-teman naruh pupil 1, yaitu diri teman-teman sendiri. Nah, nanti abang-abangan es krim itu dianalogikan sebagai add account. Ini, jadi teman-teman sebagai pupil 1 kan nyuruh-nyuruh si abang-abang es krim buat ngejalanin iklan. Nah, abang-abang es krim itu adalah add account 1 gitu. Jadi teman-teman sebagai pupil 1 bebas mau nyuruh ngapain aja gitu ke si abang-abang es krim atau ke si add account 1 ini. Jadi add account 1 ini nanti yang ngejalanin iklannya teman-teman gitu. Mulai dari targeting,
masang iklan, bikin campaign, adset, baca data segala macam itu ada di dalam ad account, termasuk metode pembayaran. Jadi ya ingat sekali lagi biar nggak bingung, ad account ini dianalogikan sebagai abang-abang es krim yang siap teman-teman suruh-suruh gitu. Dia teman-teman suruh jualan di lampu merah atau di mall atau di mana. Nah, itu teman-teman yang ngatur gitu. Mau jualan es krim pakai seragam apa, teman-teman yang ngatur. Budgetnya berapa, teman-teman yang ngatur. Nah, nanti si abang-abangan itu selesai jualan es krim kan dia ngelapor. Mas, hari ini dari 1.000 orang yang ngeliat iklan, 1.000 orang yang saya tawarin gitu, maksudnya ada sekitar 2 yang tertarik, ada sekitar 1 yang akhirnya ngubungin CS, akhirnya bla bla bla. Nah, itu kan akhirnya dia ngasih output berupa data kan, si abang-abang es krim. Nah, sama nanti di ad account 1 ini juga teman-teman bisa ngelihat data hasil dari iklannya gitu. Nah, nanti misalnya teman-teman udah jualan es krim di ad account 1, terus teman-teman buka bisnis baru jualan gamis. Nah, itu teman-teman bisa buka ad account 2. Nanti pupilnya sama. Pupil 1 yaitu dirinya teman-teman sendiri gitu. Jadi teman-teman bisa ngatur abang-abang es krim buat jualan es krim bagaimanapun caranya. Nanti teman-teman juga bisa jualan gamis nyuruh abang-abang yang lain gitu. Analoginya kayak gitu. Pupilnya tetap 1 gitu. Nah, untuk 1 ad account itu ngiklanin 1 bisnis gitu. Jadi misalnya di ad account 1 ini ada fanpage namanya es krim enak, sama akun Instagram namanya es krim enak. Nah, yaudah nanti teman-teman ngiklannya pakai akun sosial media itu kayak gitu. Nah, nanti misalnya teman-teman udah mulai kewalahan nih, bisnisnya ada 2 nih, udah mulai stres karena teman-teman bisnis owner pengen pengen mempekerjakan advertiser yang buat ngejalanin iklannya teman-teman. Nah, yaudah nanti teman-teman tinggal ngebikin pupil 2 di Business Manager 1. Habis itu teman-teman taruh pupil 2 ini di ad account 1 gitu. Jadi si pupil 2 ini nanti bisa nyuruh-nyuruh abang-abang es krim juga gitu. Teman-teman sendiri bisa dari pupil 1 make ad account 2 kayak gitu. Nanti tinggal role-nya bisa diatur tugasnya. Jadi misalnya karena pupil 2 advertiser, jadi dia cuma bisa ngejalanin iklan gitu misalnya, nggak bisa ngedit yang lebih dalam lagi gitu misalnya. Nah, itu bisa diatur. Atau teman-teman cuma pengen dia supaya ngebaca data doang buat bikin laporan, dia nggak bisa bikin iklan. Nah, itu bisa diatur juga itu. Jadi itu semua dikelola dalam Business Manager 1. Tuh, semoga ada gambaran. Jadi saya review lagi. Pupil 1 di sini diri teman-teman sendiri. Ad account 1 sebagai tadi dianalogikan abang-abang es krim yang disuruh apa aja bisa. Maksudnya disuruh ngiklan. Bang, jualin es krim saya di mall apa? Ya udah si abang-abangnya tinggal jalan. Nah, itu dianalogikan sebagai ad account. 1 business manager bisa beberapa pupil, 1 ad account bisa beberapa pupil, dan segala macamnya. Kurang lebih strukturnya kayak begini nanti. Jadi teman-teman nanti kalau udah mulai praktek bikin business manajernya, udah ada gambaran gitu. Oh, pupil tuh maksudnya kayak gini. Oh, ad account itu kayak gini. Intinya seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Semoga teman-teman bisa paham dan ngerti. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Banyak orang yang masih mikir abang-abang tukang es krim yang salah kayak gitu. Ah, gimana sih bang? Kok nggak laku? Kan udah saya kasih duit, saya udah bayar nih 100.000 per day gitu kan. Udah kayak ngiklan di Facebook Ads 100.000 per day. Tapi kok nggak laku-laku? Wah, payah nih abang-abangnya. Terus mulai nyalain Facebook Ads. Ah, ngiklan Facebook Ads nggak works. Saya boncos terus gitu. Padahal yang salah adalah kita sendiri gitu. Kita nyuruh abang-abangnya jual es krim pas hujan deres, udah pasti nggak laku kayak gitu.
Itu adalah analogi dari berjualan es krim tadi. Jadi sekali lagi teman-teman mulai susun strategi gitu. Produk yang mau dijual bagus nggak nih? Yakin nggak nih? Kalau yakin bagus, teman-teman sendiri suka, ya baru dijual gitu. Kalau teman-teman sendiri desain casingnya ngasal, cuma ditiban-tiban, desainnya comot sana sini, terus teman-teman juga ragu sama desainnya sendiri, ya gimana orang mau beli gitu. Dan nanti kalau misalnya boncos nggak ada yang mau beli, yang disalahin pasti Facebook Ads-nya. Ya kan? Facebook Ads nggak work gitu. Padahal ya itu tadi, teman-teman aja nggak yakin sama desainnya, ngasal-ngasalan, asal comot segala macam. Oke, jadi dibenerin dulu mindsetnya. Bisa diulang lagi videonya supaya teman-teman mulai mindset beriklan Facebook Ads-nya dapet kayak gitu. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih.